Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi dan selamat sore kepada semuanya di bincang santai pada sore hari ini. Pada sore ini mungkin kita akan membawakan atau membicarakan tentang yang sedang panas pada belakangan ini atau isu-isu terhot gitu. Dan di sini sekarang saya bersama narasumber kita ya. Ya, ini merupakan salah satu mahasiswa yang ada di Inutas. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dengan siapa? Terima kasih Kang Idar sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gigi Mlastiar. Saya salah seorang mahasiswa program jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah di Institut Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya. Dan juga kebetulan saya di sini berkesempatan sebagai narasumber ya Kang Idar. Ya, betul sekali. Mungkin untuk perkenalan segitu dulu aja gitu. Asik gitu dulu aja ya. Mungkin sambil berjalan aja ya Manggin. Iya, siap. Kembali ke topik Manggin ya. Mungkin Manggin pasti tahu lah ya. Tidak mungkin tidak tahu, banyak sekali beredaran di media sosial, entah itu di berita tentang Palestina sekarang ini ya. Ya, betul. Mungkin yang saya mau tanyakan itu, bagaimana pandangan Mang Gigim sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam tentang Palestina sekarang ini gitu. Baik, Kang Idar, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini dikasih kesempatan. Ya. Izinkan saya menjawab mengenai pandangan saya dari sudut pandang seorang mahasiswa dan juga pandangan pribadi saya. Bahwasannya yang terjadi di Palestina itu sebuah bentuk daripada ketidakadilan itu. Ya, ya. Bahwasannya selama ini kita sudah mengenal jauh, bahkan sudah ditanamkan dengan kuat apa yang disebut hak asasi manusia. Ya, betul sekali. Tapi kalau saat ini jika kita menelaah kembali, kita meresapi, mendalami kejadian yang terjadi di Palestina itu, seolah-olah hak asasi manusia itu hanya dongeng kayak gitu. Hanya dongeng, hanya fiktif belaka Ya, gitu ya baginya. seperti itu. Mana yang disebut hak asasi manusia, di mana dunia itu, seluruh negara di dunia ini itu diam. Seakan-akan tidak mengetahuinya Iya, gitu ya. seakan-akan tidak mengetahui, tidak dan tidak mau tahu. Ya, Dengan kejadian yang terjadi di Palestina ini, bahwa bahkan kita sudah melihat dengan jelas bukan hanya berita semata ataupun kata-kata dari orang biasa ataupun dari pendengaran saja gitu ya Kang Idar ya, bahwasanya kejadiannya sudah kita lihat dengan nyata. Palestina itu diintimidasi, ditindas dan juga istilahnya itu secara kasar itu dibinasakan gitu ya oleh Israel tanpa sebab dan juga hanya mementingkan satu pihak gitu kan ya. Tidak ada hal-hal yang menyebabkan peperangan ini bisa terjadi sebesar ini, bahkan jika disebut perang pun itu tidak adil, tidak adil gitu. Karena kalau kata perang itu mungkin keduanya saling menyerang gitu ya. Kalau ini kan hanya Israel yang menyerang gitu dan Palestina yang diintimidasi. Ya, yang menjadi korbannya seperti itu. Jadi sebagai mahasiswa ini menurut saya gitu ya Kang Indad, bahwa kejadian Palestina ini memang kejadian yang sangat naif gitu, atau bukan naif, jadi istilahnya itu sangat menyedihkan ataupun sangat kita sayangkan gitu ya, bahwasanya kita itu sebagai manusia, terutama mahasiswa yang dibekali akal dan juga daya nalar yang luas ya oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita itu bisa menyelesaikan atau setidaknya kita membantu menyelesaikan terjadi konflik-konflik ini, terutama ini konflik yang berhubungan dengan kemanusiaan. Bahwasanya dan juga di media sosial pun sudah beredar ada beberapa kata-kata yang menyebutkan bahwasanya this is not about religion but this is about humanity. Ya itu. Jadi ini bukan tentang masalah agama tapi kemanusiaan gitu. Iya, jadi ini sebagai mahasiswa kita bukan hanya sebagai mahasiswa saja kayak gitu, tapi sebagai manusia gitu kan, bahwa Presiden Rusia juga pernah mengatakan Presiden Erdogan itu pernah merasakannya
kita tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina, tapi kita cukup menjadi seorang manusia. Iya. Ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh lah gitu kita melihat dari kacamata mahasiswa ataupun akademi ataupun lembaga-lembaga yang tingkatnya atas intelektualnya gitu. Jadi sebagai seorang manusia biasa juga kita bisa merasakan kesedihan yang bukan kesedihan lagi ya Kang Dad, tapi sesuatu yang bisa disebut malapetaka buat mereka mah itu, karena keadilan itu memang sudah dirasakan tidak ada gitu ya. Jadi sangat memprihatinkan gitu Kang Dad. Nah, mendengar dari penjelasan Magim tadi, jadi apa yang bisa kita lakukan, peran apa yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa ini untuk sedikitnya membantu kepada Palestina itu, karena kan tidak mungkin dong kita berangkat ke Palestina gitu. Jadi apa hal yang bisa kita lakukan gitu Manggi? Iya, baik Kang Indat. Nah, jadi kan kalau misalkan kita mau berpikir secara kritis gitu kalau secara bercandanya itu kita berangkat aja nih ya. Kalau secara gitu ya. Buat sehari-hari aja kita kan gitu ya Kang Indat. Jadi mau berangkat gimana gitu ya. Bahwa kita juga tidak tahu teknik gerilya atau teknik perang yang lainnya. Jadi yang saya ketahui itu bahwasannya dari salah satu peran mahasiswa itu ada agent of change, social control gitu. Jadi kita itu mungkin dari diri kita dulu gitu. Jadi merubah membantu secara internal dan juga eksternal gitu. Jadi internalnya gitu kita bisa mengembangkan diri kita, itu meningkatkan integritas kita, kemampuan kita yang nantinya kita salurkan untuk membantu mereka gitu. Jadi istilahnya itu bisa membantu lewat men-share atau menyebarluaskan, memviralkan sehingga dunia itu semakin tahu. Bukan hanya tahu tapi dunia itu sadar gitu kan. Jadi bukan hanya sebatas mereka itu melihat sekilas ataupun beberapa kali dan acuh terhadapnya gitu, tapi sebagaimana kita harus bisa menyebarkan berita tentang penindasan di Palestina ini dan juga dengan kata-kata yang benar-benar bisa masuk gitu ke hati mereka gitu. Soalnya kan kalau secara pikiran logika itu sudah masuk akal gitu kan. Kenapa gitu Palestina itu yang dulunya itu kan yang mereka itu yang menaungi Israel, yang menerima Israel, yang memberikan bantuan, tapi sekarang mereka yang mendapatkan siksaannya gitu kan. Kalau kata peribahasa apa teh? Pagar makan tanaman gitu. Jadi, banyak lah itu istilahnya. Jadi yang pertama gitu dari internal kita harus meningkatkan kualitas kita dulu gitu supaya kita bisa didengar banyak orang, kita bisa menyampaikan berita ataupun kejadian-kejadian lebih luas ya, dengan efektif dan juga dengan sangat baik gitu. Dan untuk eksternal itu kita bisa kayak melakukan penggalangan dana, donasi, mengadakan doa bersama gitu kan sesama muslim itu doa silahul muslim gitu artinya apa tuh? Saya itu senjatanya bagi orang muslim jadi kalau kita tidak bisa langsung membantu ke sana, setidaknya kita mendoakan dan juga mendonasikan, dan juga open donasi jika kita tidak mempunyai lebih dari materi, kita bisa menyebarluaskan atau kita bisa open donasi gitu, meminta untuk Palestina, membantu Palestina, mungkin seperti itu Kang Idan. Kalau menurut saya. Terus kemarin nih kan kebetulan kita ini berdomisili di Tasik ya Mas. Kemarin itu hari Jumat kan Tasikmalaya itu mengadakan aksi ya. Betul ya. Yang bertempatan di Masjid Agung. Nah, Magigim ikut serta gitu. Oh tentu itu kemarin itu kan kebetulan waktu jam kuliah jam kuliah ya. Hari Jumat. Nah juga ada himbauan edaran dari lembaga bahwasannya perkuliahan dialihkan gitu. Jadi sebagai bentuk perlawanan atau sebagai bentuk kita itu menyetujui ataupun kita itu mendukung atas kebebasan Palestina dari penjajahan Zionis Israel gitu kan. Dan juga yang saya lihat di tempat kejadian waktu aksi itu memang
banyak sekali masyarakat Kota Tasikmalaya yang memang peka gitu, bahkan mereka itu rela meluangkan waktu, jam kerjanya dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan mereka memakai atribut merah putih dan juga Palestina sebagai bentuk dukungan mereka itu kan ya. Dan juga saya melihat banyak tokoh-tokoh keagamaan bahwasanya kemarin juga aksi bela Palestina ini bukan hanya ditujukan untuk umat Islam saja, tapi untuk umat lintas agama. Ya, iya, benar sekali. Ya. Nah, mungkin dari perbincangan dari kita ini, saya bisa ambil kesimpulan bahwa pandangan dari narasumber kita kali ini, yaitu yang sebagai mahasiswa komunikasi, beliau berpandangan bahwa kejadian yang terjadi di Palestina ini sangat menyayatkan hati, dan yang bisa kita lakukan, peran yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ini, yang pertama itu meningkatkan value ya, mungkin ya, sehingga kita bisa didengar lebih luas gitu ya, Pengaruhi atau bisa juga melakukan penggalangan dana atau aksi seperti kemarin yang bentuk dukungan. mungkin sekian perbincangan santai kita, namun berbobot ya mungkin ya. Jadi tapi teratur. Nah, santai tapi teratur, mantap sekali manggungnya harus ya. Saya sebagai host tadi saya tidak mau memperkenalkan diri ya, aduh lupa. Pastikan memperkenalkan sebenarnya ya, pasti ada hostnya. Iya. Saya itu Ahmad Maulana Aziz ya. Mungkin sekarang saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.